tahu kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu itu tentang tujuan belajar relasi dan fungsi. Apa sih tujuannya? Yaitu yang pertama, menentukan definisi relasi dan fungsi. Lalu yang kedua, kita bisa membedakan relasi dan fungsi dengan menggunakan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berunjukan. Lalu kita juga harus bisa membedakan apa itu relasi dan apa itu fungsi. Kita akan belajar tentang relasi dulu terlebih dahulu. Apa sih relasi itu? Relasi itu ialah hubungan. Hubungan apa? Hubungan yang memasangkan suatu himpunan. A atau daerah asal ke himpunan B. Yang disebut daerah kawan. Nah, coba baca bareng-bareng. Apa sih relasi itu? Hubungan yang memasangkan suatu himpunan A daerah asal ke himpunan B daerah kawan. Cara menyatakan relasi itu ada 3 yang sudah disebutkan di awal tadi. Cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan. Pasangan berurutan. Dan yang terakhir, ketiga, itu koordinat kartesius. Coba tulis dulu. Yang di belakang kelihatan? Itu enggak? Itu relasi hubungan yang memasangkan suatu himpunan A atau daerah asal ke himpunan B atau disebut daerah kawan. Cara menyatakan relasi ada berapa? 3. Apa saja? Diagram panah, himpunan pasangan berurutan, koordinat kartesius. Contoh. Contoh yang pertama yaitu menggunakan diagram panah.
Soalnya diketahui himpunan A beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan B beranggotakan 4, 16, 36, 64 dan 100 dengan aturan akar kuadrat. Nah, kita bikin kotak. Ini himpunan A dan ini untuk himpunan B. Himpunan A apa saja anggotannya? 2, 4, 6, 8, 10. Kalau himpunan B? 4, 16, 36, 64, 100. Karena di sini aturannya akar kuadrat, maka coba kita hitung. Akar kuadrat dari 2 berapa? 4. Kita kasih panah ke angka 4. Akar kuadrat dari 4? 16. Akar kuadrat dari 6? 6. Akar kuadrat dari 8? 4. Akar kuadrat dari 10? 1. Nah, ini disebutnya relasi. Relasi itu ada 3 istilah juga. 3 istilah. Yang pertama itu domain. Yang kedua kodomain. Yang ketiga range. Apa itu domain? Domain itu daerah asal. Mana yang disebut daerah asal? Himpunan A. Himpunan A itu domain. Kalau kodomain? Iya, himpunan B. Kalau range itu adalah daerah hasil. Maka kita bisa tulis di sini domainnya. Berapa domainnya? 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kodomain? Domainnya? 4, 16, 36, 64, 100. Terakhir, range. Range itu daerah hasil. Daerah hasilnya itu yang ini, yang di kodomain yang mempunyai pasangan di himpunan A. Jadi berapa range-nya? 4, 16, 36, 64, 100. Sampai sini paham? Atau ada yang nggak paham? Atau mau diulangi lagi? Paham? Tadi sudah diagram panah. Lalu yang kedua menggunakan apa cara menyatakan relasi yang kedua? Himpunan pasangan berurutan. Masih soal yang tadi ya.
Kalau himpunan pasangan berurutan, kita tulis domainnya dulu. Yang pertama domainnya itu berapa? 2. 2 akar dari 4. Berarti 2,4. Lalu 4 akar kuadrat dari 16. ditulisnya jadi gimana? 4,16. Lalu lanjut 6 akar kuadrat dari 36. ditulisnya gimana? 6,36. Iya. Lanjut berapa? 8,64. Kalau 10 10,100. jadi kalau himpunan pasangan berurutan itu di awalnya terusnya domain dulu, baru setelahnya kodomain. Paham? Teman-teman. Berarti ketiga menggunakan apa? Koordinat kartesius. Kalau koordinat kartesius dikenal dengan apa? Dengan garis sumbu X dan sumbu Y. Nah, daerah sumbu X ini itu kita tulis untuk daerah domain. Kalau sumbu Y untuk apa? Kodomain. Tadi sudah ya untuk diagram panah sama himpunan pasangan berurutan. Jadi ini juga sama. Untuk koordinat kartesius akar kuadrat dari 2 berapa? 4. Nah, kita kasih titik di sini. Kalau akar kuadrat dari 4? 16. Kita kasih titik ke 16. Akar kuadrat dari 6? 3. Akar kuadrat dari 8? 4. Akar kuadrat dari 10? 100. Sampai sini saya mau tanyakan, kita paham? Paham? Sekarang kita menuju ke papan resi. Tadi sudah ya, menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, koordinat kartesius. Tapi di papan resi ini kita hanya butuh untuk diagram panah saja terlebih dahulu. Sekarang kita akan mencoba menggunakan media papan resi. Nah, di sini kita ada spin. Spin ini untuk apa? Untuk menentukan nomor berapa yang akan kita gunakan. Kita spin. Nomor 4. Kita ambil soalnya. Soalnya itu sebuah himpunan A beranggotakan 2, 3, 5. Sedangkan himpunan B beranggotakan 1, 4, 5, 8 dengan aturan kurang dari. Kita tentukan dulu dari sini mana yang domain, mana yang kodomain. Tadi disebutkan himpunan A beranggotakan 2, 3, 5. Berarti yang domainnya itu 2, 3.
Aturannya di sini yaitu kurang dari 2 kurang dari 1 atau lebih. Lebih. 2 kurang dari 4 atau lebih. 2 kurang dari 5 atau lebih. Berarti kita kasih tanda 2 ke 4. Kita kasih panah. Dua ke 5. Kalau 2 kurang dari 6 atau lebih. Nanti kita kasih 3 ini kurang dari angka berapa aja? 1, 4, 5, 6. 1. Kalau 5 kurang dari berapa? 6. Kita kasih panah ke Kak. Seperti ini. Lalu kita tulis. Tadi soalnya himpunan A beranggotakan 2, 3, 5. Sedangkan himpunan B itu 1, 2, 3, 4, 5 dan kurang dari. Coba tentuin domainnya. Domainnya berapa? Domain itu daerah asal apa daerah kawan? Daerah asal. Daerah asal itu himpunan mana? Himpunan A. Coba sebutkan. Kalau kodomain, kodomainnya berapa? 1. Sekarang yang range, daerah hasil. Daerah hasilnya yaitu himpunan B atau kodomain yang memiliki pasangan di domain juga. Yang mana? 4, 5, 6. Kenapa angka 1 enggak? Karena enggak punya pasangan. Sampai sini ngerti atau ada yang hilang? Coba aku mau kamu ke himpunan pasangan berurutannya gimana? Himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi tulis domainnya dulu baru kodomain. Himpunan pasangan berurutannya gimana? Tulis domainnya dulu. 2, 3, 4, 5. Sekarang kita buat
dengan koordinat kartesius. Kita buat di sini. Kalau sumbu S itu untuk apa? Domain apa kodomain? Domain. Nanti kita tulis di sini berapa? 2, 3, 5. Kalau sumbu Y-nya? Sumbu Y itu kodomain. Jadi di sini berapa? 1, 4, 5, 6. Coba 2 kurang dari berapa aja tadi? 4, 6. Nanti kita kasih titik ke 4, terus 5, terus 6. Coba lanjutin. Tiga lihat nih, tiganya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Sekarang kita ganti soal. Kita pilih. Empat ribu. 6. Kalau nomor 6. Sekarang soalnya soal cerita. Ini udah paham ya semua? Soal ceritanya itu ada 5 orang anak. Ada 5 orang anak yang memiliki hobi berbeda-beda. Memiliki hobi berbeda. Laura mempunyai hobi bermain voli. Lalu Rehan bermain basket. Bima bersepeda. Dan Dila bermain tenis. Terakhir Ayu bermain bulu tangkis. Kalau diagram panah itu ada apa? Himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya itu yang mana? Yang Laura. Yang nama orangnya. Coba sebutin nama orangnya. Ada Laura, Rehan, Bima, Ayu, lalu himpunan B-nya hobinya berarti ada voli, basket, tenis sama bulu tangkis. Coba tadi soalnya
Laura mempunyai hobi apa? Voli. Kita kasih panah ke voli. Kalau Rehan? Kalau Bima? Kalau Dila? Kalau Ayu? Setelah diagram panah, kita buat yang himpunan pasangan. Tinggal kita tulis aja. Laura. Hobinya apa? Voli. Terus? Rehan. Jangan lupa kasih tanda kurung ya. Terus siapa lagi? Bima. Hobinya apa? Ayu. Sampai sini paham? Kalau soalnya cerita, coba kalau yang mau ditulis dulu. Ada 5 orang anak yang memiliki hobi berbeda. Laura mempunyai hobi bermain bola voli. Bima bersepeda. Nah, ditanyakannya itu coba sajikan ke diagram panah. Himpunan pasangan berurutan dan koordinat kartesius. Nah, diagram panah sudah, himpunan pasangan berurutan sudah. Yang ketiga terakhir yaitu koordinat kartesius. Ini udah tulis dah ya? Hapus aja. Itu tulisnya apa? Domain apa pedomain? Domain. Domainnya itu siapa aja? Laura, Rehan, Bima, Dila, sama kalau yang pedomainnya sembunyinya Voli. Laura hobinya apa? Voli.
fungsi. Fungsi itu ada fungsi itu relasi khusus yang menghubungkan suatu himpunan atau daerah asal dengan tepat satu himpunan B atau disebut daerah kawan. Coba bacakan apa itu fungsi. Relasi Khusus yang menghubungkan suatu himpunan A daerah asal dengan tepat satu himpunan B daerah kawan. Nah, fungsi ini juga disebut dengan pemetaan, ya, atau sinonim lah dengan sinonimnya itu pemetaan. Unsur-unsur fungsi itu sama saja dengan cara menyatakan relasi. Tadi cara menyatakan relasi ada berapa? 3. Berarti unsur fungsi juga sama, ada di 3. Apa saja? Diagram panah, himpunan pasangan, yang terakhir kartesius. Sekarang syarat. Fungsi itu ada syaratnya. Syarat fungsi. Syarat fungsi yaitu tidak boleh jomblo atau sendiri, dan tidak boleh berpoligami. Apa syarat fungsi? Tidak boleh jomblo dan tidak boleh berpoligami. Kalau relasi boleh jomblo, boleh berpoligami, boleh. Tapi kalau fungsi itu tidak boleh. Contoh misalkan, udah ditulis? Coba menggunakan papan resi. Kita screen. Nanti udah ya. 3. Kita ambil nomor 3. Itu diketahui himpunan A mengatakan 3 pasangan. Himpunan B 4, 5, 7, 9 dengan aturan 1 lebihnya dari yang pertama kita buat diagram panah terlebih dahulu. Himpunan
berapa? 2. Ada nggak di kodomain? Nggak ada. Terus 4, ada nggak di kodomain? Ada. Kalau 5, Ada. berapa? 4. 4. Kita kasih pada berapa? Kalau 6, 1 lebihnya dari 5. 5. Kalau 7, ada nggak? Ada. Berarti kita tulis hasilnya di sini. Tadi sudah ada diagram panas, sekarang yang menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kita tulis kodomainnya dulu. Kita tulisnya hanya 5 sama 6 saja. 5 pasangannya ke berapa? Ke 6. Berarti 5,4. Lalu 6,5. Tadi syarat fungsi. Syarat fungsi tidak boleh apa? Jomblo atau di sini ada yang jomblo nggak atau sendiri? Ada. Kalau misalkan ada, berarti itu bukan fungsi karena dia jomblo. Berarti yang upload nomor 3 ini bukan fungsi. Contoh lain misalkan A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan ini fungsi atau bukan fungsi? Lihat di domainnya. Domain itu yang ini. Dia ada yang jomblo enggak? Enggak ada. Dia ada yang berpoligami enggak? Enggak ada. Berarti dia pun Nah, sekarang yang contoh kedua, lihat di domainnya. Domainnya ini, himpunan A. Dan ini kodomain. Tadi syarat fungsinya itu tidak boleh jomblo dan tidak boleh berpoligami. Di sini domainnya jomblo enggak? Enggak. Terus poligami enggak? Enggak. Dia sama-sama memilih pasangan hidup. Kodomainnya itu 1. A ketiga, B ketiga, C ketiga, D ketiga, E ketiga. A, B, C, D, E ini masing-masing pasangannya ketiga. Jadi karena domain ini tidak jomblo dan tidak berpoligami, maka dia fungsi walaupun si kodomain ini ada yang jomblo. Nah, sampai sini mengerti? Kesimpulan kali ini yaitu relasi merupakan hubungan yang memasangkan suatu himpunan ke himpunan yang lain. Cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama, diagram panas. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, menggunakan koordinat kartesius. Nah, unsur relasi ada 3 istilah, yaitu yang pertama himpunan A atau daerah asal disebut domain, himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain, yang ketiga yaitu daerah
hasil. Nah, selanjutnya ada fungsi. Fungsi itu sinonimnya yaitu pemetaan. Pengertian dari fungsi sendiri yaitu relasi khusus yang menghubungkan suatu himpunan A tepat dengan suatu himpunan B. Nah, unsur fungsi ini sama dengan unsur relasi tadi, yang sama ada diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga koordinat kartesius. Nah, fungsi ini memiliki syarat, yaitu domainnya tidak boleh jomblo atau sendiri dan tidak boleh berpoligami atau memiliki pasangan lebih. Nah, sedangkan relasi tidak mempunyai syarat. Nah, cukup sekian. Sekarang TP akan memberikan tugas. Kalian kerjakan di rumah ya. Besok kita paparin ke papan resi. Cukup sampai di sini materi yang Teteh sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian atau apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.